ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, segenap jamaah pengajian Majelis Taklim Nurul Hidayah, insyaallah seluruhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah malam hari ini Allah telah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia untuk tabarruk, untuk mengambil barakah supaya mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir kita Allah catat sebagai amal ibadah serta Allah berikan pahala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Anak-anakku yang dirahmati Allah, malam hari ini kita kembali membaca kitab Ta'limul Muta'allim halaman halaman 82. Coba sampai di mana? Ta'limul Muta'allim. Gimana Mas Bowo? Yang di puncak ya? Ta'limul Muta'allim terakhir dibaca di puncak. Perkuatlah. Syair ya, yang terakhir. Syair ya. Idza katamtal uluma ansaita hatta la tura ghaira jahilin wa balidi summa uljimta yawmal qiyamati naran wa talahhatta bil adabi syadid. Kalau kamu menyembunyikan ilmu, maka nanti kamu dianggap sebagai orang bodoh dan orang yang apa kemarin pandir. Kemudian nanti dari kiamat dilemparkan ke dalam api neraka. Watalah habta bil adabi syadid. Kamu menjadi hangus dengan adab yang sangat berat. Betul? Kita awali dengan doa, mohon kepada Allah semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسر أسرار الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 84 awal. Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarati wal munadharati
Wala budda, dan harus li thalibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, harus apa? Minal mudzakarati wal munazarati wal mutarahati. Harus wajib bagi orang yang menuntut ilmu untuk mudzakarah. Mudzakarah itu diskusi, ya, tukar menukar pandangan, mudzakarah. Lalu munazarah. Munazarah itu saling memberi pemasukan antara satu dengan yang lain. Ya. Wal mutarahati, dan mutarahah. Mutarahah dari taraha, saling menjelaskan, saling memberikan pemahaman antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena otak kita itu terbatas. Karena otak kita terbatas, sehingga kadang-kadang kita lupa. Tapi kalau mudzakarah, munazarah, mutarahah, maka kealpaan kita menjadi ingat kembali. Jadi misalnya kemarin apa ya doanya, pelajarannya apa? Saya mau mudzakarah, ketemu sama batik kan rajin, tulisannya komplit. Bukan nyindir, saya bukan, ya benar begitu kan, ya, tulisannya rajin atau tulisannya komplit. Saya tulisannya kurang, mau belajar sama dia, melengkapi yang kurang. Itu namanya mudzakarah, munazarah, mutarahah. Hasilnya yang lupa menjadi ingat, yang tercecer, yang ketinggalan menjadi semuanya terpenuhi dengan baik. Fayanbaghi an yakuna bil insafi wat ta'anni wat ta'ammuli wa yataharraza 'anil syababi fa innal munadharati wal mudzakarata musyawaratun. Fayanbaghi, maka hendaknya, ayyakuna, bagi seseorang yang berthalabul ilmi, bil insafi wat ta'anni wat ta'ammul. Bil insafi, memiliki kesadaran. Bagi orang yang menuntut ilmu harus memiliki kesadaran, sadar sedang menuntut ilmu. Kemudian kajian ilmu, menuntut ilmu supaya manfaat dalam kebaikan, terpulang kepada pelajaran dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Niat orang dalam menuntut ilmu ada tiga. Harus punya kesadaran yang penuh bahwa saya tidak boleh jadi orang bodoh. Saya harus punya ilmu. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang berilmu yang akan diangkat derajat kemuliaannya di sisi Allah. Hanya orang-orang yang punya ilmu yang kemudian mendapatkan bimbingan yang kuat dari Allah, hatinya menjadi lembut. Hati yang lembut melahirkan tutur kata yang baik. Hati yang lembut melahirkan sikap perilaku yang baik. Hati yang lembut melahirkan prasangka yang baik. Hati yang lembut menimbulkan daya pemaaf yang besar. Hati yang lembut menimbulkan cinta kasih sayang kepada sesamanya. Hati yang lembut menimbulkan tidak tega terhadap musibah atau kelemahan dari orang lain. Itu muncul dari hati yang lembut. Nah, hati yang lembut itu disiram oleh ilmu. Jadi
Kalau makanan badan apa? Nasi. Tadi pada kemana? Ya. Nggak kebagian sate. Tadi pada nyate ya anak-anak ya. Makanan badan nasi, kue, ya. Apalagi tuh oncom, combro, apalagi misro, ya. Ayam chicken, ya. Fried chicken, apalagi gitu. Nah ini makanan-makanan badan, ya. Makanan badan. Kalau badan dikasih makan dengan makanan-makanan badannya, maka hati dikasih makanannya namanya ilmu. Orang punya ilmu sama orang yang nggak punya ilmu tidak akan sama, pasti akan beda. Karena apa? Orang yang berilmu ayyakuna bil insafi, memiliki, karena hatinya lembut. Nah tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan melembutkan hati. Dan ulama itu ada berapa macam? Ulama itu ada ulama namanya ulama ahli tafsir. Ada ulama ahli tafsir. Beliau kerjaannya adalah mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, mula-mula menghafal atau memahami tafsir-tafsir ayat Al-Quran dari ulama-ulama dahulu, ya. Misalnya tafsir Al-Quran yang pertama namanya Al-Miqbas, Al-Miqbas li Ibni Abbas, ya. Jadi tafsir yang pertama ditulis oleh sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Tafsir berikutnya ada tafsir namanya tafsir Jalalain, ya. Jalalain ditulis oleh guru dan murid namanya sama-sama Jalaluddin. Gurunya Jalaluddin Al-Mahalli, menulis belum selesai meninggal, diteruskan oleh muridnya namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karamanya luar biasa. Imam Jalaluddin As-Suyuti tinggalnya di Mesir, berangkat haji ke Mekah hanya 7 langkah sampai. Ada orang zaman sekarang begitu, kalaupun ada sombongnya selangit. Kata Imam As-Suyuti, santrinya namanya Abdullah mau berangkat haji nggak? Lah besok udah wukuf guru, besok sudah wukuf di Arafah. Oh udah, pokoknya mau kan? Mau lah. Ya sudah, kalau mau pegangin ujung baju saya. Ujung bajunya gurunya dipegangin. Merem, nurut merem. Melangkah 7 langkah, tahu-tahu sudah sampai di Arafah. Sudah ikut wukuf di Arafah. Tuh, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Pulang dulu, tak sembarangan. Ya. Kemudian ada karya-karya tafsir yang lain, seperti misalnya karya tafsir Al-Maraghi, ada karya tafsir Al-Qurtubi, ada kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini namanya ulama-ulama ahli tafsir. Ulama ahli tafsir. Lalu ada ulama ahli hadis. Tugasnya adalah menghimpun hadis, mengumpulkan hadis, membagi hadis. Hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini benar, hadis ini martabatnya apa dari Rasulullah, atau hadis ini palsu, itu semua dikumpulkan. Antara lain adalah ya, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu namanya ulama ahli hadis. Ada ulama ahli fikih, membahas tentang fikih yang kalian pelajari malam Jumat. Kitab apa namanya? Fathul Qarib. Itu Imam Busyujah. Fathul Qarib. Kemudian kitab-kitab fikih yang lain,
itu nama ulama ahli fikih. Ada pula ulama itu ahli hikmah, yang tutur kata dan bahasanya itu membimbing orang, menuntun orang hatinya supaya lembut, tutur kata dan bahasanya supaya menjadi baik. Ya, ulama-ulama sekarang seperti misalnya Hakim, ya, Ustaz Abdus Somad, ya, atau ulama-ulama yang lain itu membimbing orang, ya, melembutkan hati yang keras seperti batu, lembut sampai kemudian bisa menjadi orang baik. Nah, kita kudu punya kesadaran menuju ke arah situ. Karena itu mula-mula kita jangan baperan. Kalau diledek sama temennya jangan baper. Karena itu sesungguhnya adalah latihan mengukur kesabaran kita. Ya. Orang sibuk namanya itu yang bagus nama kok jelek loh, elek loh. Tapi kayak Fadli ya. Namanya Fadli, kenapa panggilannya elek loh? Elek itu bahasa Jawa lek. Elek itu jelek. Makanya ganti aja Muhammad Fadli nama aslinya. Ya. Gitu. Kemarin Andika sudah kita ganti Randika, ya Rahmat Andika, ya Rahmatullah Andika. Jadi seperti itu. Batik itu batik mana? Iqbal mau batik. Batik itu baju bang? Di batik. Nah, kalau ada bully-bulian dari kawan-kawan kalian, itu namanya kalian sedang diuji supaya mampu membangun kesabaran di diri. Karena nanti di masyarakat itu kehidupan akan macam-macam, akan aneh-aneh. Ada orang membuli, ada orang nggak suka, ada orang apa dan sebagainya. Kalau kita orang baik, jalan terus, jalan terus. Nggak usah mikirin orang-orang yang tidak suka dengan kita. Nanti habis energi kita kalau kita ngurusin orang-orang yang nggak suka dengan kita. Karena kita sudah berada di jalan yang baik. Jadi latihannya dari semenjak sekarang ini kalian lagi suka dibully ya teman-teman. Kalau bulian di pesantren lebih parah lagi. Di pesantren, Bapak punya teman tukang tidur. Hari Jumat udah jam 10, jam 11 belum bangun. Akhirnya dari kamar dipindahin ke mimbar Jumat. Orang pada datang ke masjid sholat Jumat, dia tidur di mimbar Jumat di tempat orang khutbah. Begitu sudah bilangnya sudah berdiri, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bangun. Masya Allah, begitu bangun kaget, wah orang udah sholat Jumat semua, kabur dia. Tuh bulian anak-anak pesantren begitu. Tapi ya biasa aja, selesai biasa. Ya. Ada lagi ya, yang dipindah di bawah beduk. Ya, bawah beduk. Ya. Udah begitu tidurnya nggak pakai celana. Ya. Barangnya diikat pakai tali rapia. Begitu bangun keseret ya. Masya Allah. Tuh bulian anak-anak santri begitu. Ada lagi pindah, mental kita menjadi mental teruji. Tapi tetap saran Bapak, kalau membuli teman jangan berlebih-lebihan. Karena apa? Takut kawan jadi musuh, persaudaraan menjadi rusak. Jadi ayyakuna bil insafi wat ta'anni, hendaknya seorang yang menuntut ilmu punya kesadaran yang tinggi. Wat ta'anni, dan perlahan-lahan, ta'anni, pelan-pelan dalam memahami setiap pelajaran. Wat ta'ammuli, dan selalu ta'ammul, selalu berpikir dan merenungkan, selalu memikirkan, ta'ammul, berpikir berulang-ulang tentang pelajaran yang sudah didapati.
dikasih pelajaran doa mau makan, ya paling direnungi sambil bayangin makan, gitu ya. Terus diajarin doa mau ngaji. Doa mau ngaji mana? Doa mau ngaji. Tadi la ilaha illallah, astagfirullah dan seterusnya. Iya, tapi kalau di pesantren doa mau ngaji lain lagi. Doa mau ngaji bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena apa? Guru ngaji nerangin baru setengah perjalanan udah pada tidur. Iya. Akhirnya doanya doa mau tidur mau ngaji itu. Nah, itu ta'anni wa ta'ammul. Ya. Ta'anni wa ta'ammul, berpikir, merenungkan. Iya, berpikir dan merenungkan saya ini mau jadi apa. Kalau saya modelnya kayak begini terus, nantinya saya jadi apa? Kalau saya tidak memacu dan memicu diri dalam mempelajari ilmu, besok bakal jadi apa? Karena apa? Ini kan bakal jadi calon-calon bapak ini, ya, calon-calon bapak, calon-calon suami. Tugas suami bimbing istri. Nah, suami sholat nggak ngerti, ibadah nggak ngerti, bagaimana bimbing istri? Nggak bisa. Maka suami tugasnya berat. Nah, karena itu belajar terus, ta'ammul, merenung, berpikir. Iya ya, nanti saya dewasa punya tanggung jawab, kerja, cari rezeki, ngumpulin harta, ya, punya istri, punya anak. Dan bagaimana anak saya kalau saya geblek kayak begini? Gitu. Nah, itu namanya ta'ammul, berpikir, merenung, sambil ya, belajar dengan apa yang ada di lingkungan kita. Di lingkungan ini ada orang baik, kita jadikan pelajaran. Di lingkungan ada orang yang tidak baik, umpamanya kita jadikan ibrah, pelajaran juga. Oh, orang baik itu kesudahannya pasti baik. Oh, orang tidak baik itu kesudahannya juga pasti tidak baik. Itu kita buat pelajaran terus, sehingga kita akan sampai pada titik yang sempurna. Wa yataharraza 'anil syawabi, dan menjaga diri dari kerusuhan syabab, ya. Menjaga diri dari kerusuhan. Jadi wajib bagi orang yang menuntut ilmu, yang kedua tadi adalah memiliki kesadaran yang sempurna, lalu mempelajari ilmu secara bertahap, kemudian berpikir dan merenung, menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, ya. Kenapa? Fa innal munadharata wal mudzakarata musyawaratun. Karena munadharah itu bertukar fikir itu, wal mudzakarah dan mudzakarah belajar bersama, ya. Musyawaratun adalah bentuk musyawarah. Jadi terhadap ilmu yang kita bahas, kita pelajari, musyawarahkan terus, pelajari terus. Poin-poin yang sudah kita tulis, kita jadikan sebagai pemahaman, ya, yang lalu-lalu sudah saya sampaikan, ya. Materi yang kita dapati, ada nilai, ada kata-kata mutiara, kita jadikan bahasan kata mutiara, ya, dalam misalnya nge-WA teman, ya, nge-WA teman, ditulis kata-kata mutiara dari ilmu yang kita peroleh. Akhirnya kan paham. Sudah paham, jadi amaliyah aktivitas kita. Jadi munadharah wal mudzakarah tahsulu musyawarah. Bertukar pikir dan bermudzakarah, belajar bersama, menghasilkan musyawarah. Kata Nabi, ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar. Kata Rasulullah,
tidak akan rugi orang yang selalu beristikharah, dan tidak akan menyesal orang-orang yang selalu bermusyawarah. Tulis, ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar. Tulis latihannya aja tuh tak apa-apa, ntar latihan tulisan Arabnya. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Ini hadis ya. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Artinya tidak akan rugi orang yang selalu beristikharah, tidak akan rugi orang yang beristikharah, dan tidak menyesal orang yang selalu bermusyawarah. Tidak akan rugi orang yang beristikharah, dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar. Dan tidak akan menyesal orang yang selalu bermusyawarah. Wal musyawaratu innama takunu listikhrajis shawabi. Wal musyawaratu, dan musyawarah itu innama sesungguhnya takunu adalah listikhrajis shawabi, untuk mengeluarkan kebenaran. Wal musyawaratu, dan musyawarah itu innama takunu sesungguhnya adalah musyawarah listikhrajis shawabi, untuk mengeluarkan, untuk memperoleh kebenaran. Tujuan musyawarah untuk mendapatkan kebenaran. Tujuan musyawarah untuk memperoleh kebenaran. Di mana-mana musyawarah tujuannya itu. RT mau 17-an, stafnya dikumpulin, musyawarah. Gimana ini, mau bikin apa ini? Ntar caranya bagaimana nih? Nah, itu namanya berusaha untuk mencari kebenaran, mencari solusi. RT begitu, RW begitu, ngaji juga begitu, di masyarakat begitu, di masyarakat begitu. Jadi musyawarah itu bertujuan untuk memperoleh kebenaran. Pikiran satu orang sama pikiran dua orang, kuat mana? Kuat dua orang. Ditambah pikiran 3 orang, kuat mana? 3 orang. Ditambah 5 orang, 10 orang. Nah, maka semakin banyak semakin kuat. Semakin kuat, itu namanya musyawarah. Kalau sudah musyawarah ketok palu, hasil musyawarah itu yang dikerjakan. Kalau benar hasil bersama, kalau salah nggak ada yang menyalahkan, karena itu sudah hasil keputusan bersama. Tapi kalau tanpa musyawarah, bener orang belum tentu benerin, begitu salah orang biarin aja dia, orang dia sendiri sih yang mau begitu. Nah itu kalau tidak bermusyawarah, maka jadi innama takunu listikhrajis shawabi, sesungguhnya musyawarah itu untuk mendapatkan, memperoleh kebenaran. Wadzalika innama yahsulu bitta'ammuli, dan demikian pula
akan menghasilkan kebaikan lewat ta'ammul. Demikian pula akan memperoleh hasil kebaikan lewat namanya ta'ammul. Kepada Allah. Jadi demikian pula akan memperoleh hasil yang baik lewat ta'ammul. Ta'ammul itu merenung, berpikir. Merenung dengan melamun beda. Ya. Kalau melamun itu menghayal. Ya. Menghayal. Seandainya saya udah selesai sekolah, kuliah, selesai kerjanya di tempat yang gajinya gede, terus saya nyari cewek yang cantik. Wah, itu namanya menghayal. Iya, amin ma'ruf. Seperti yang pernah Bapak ceritakan, orang nemu telur ayam, lagi nyari rumput, nemu telur ayam di kebun, di sawah, di kuburan lah. Lalu dia pegang telur, ngelamun. Telur ini dipanasin pakai listrik, netes. Jadi ayam betina dilepas, ketemu ayam jago, kawin, telur 12. Ayam betina 1, telurnya 12, netes semua, jadi 13. Ya, 13, jagonya jantannya 2. Terus betinanya ada 11. Dengan biangnya 1 jadi 12. Nanti telur lagi 12. Kalau wah banyak nih. Ntar kalau udah banyak beliin kambing beranak beliin sapi. Lagi ngelamun, digedor sama temennya dari belakang. Dor, telurnya jatuh. Akhirnya lamunannya buyar. Itu orang lamun. Tapi ta'ammul merenungkan diri. Merenungkan itu memikirkan diri, siapa saya, mau apa saya, akan kemana saya, mau jadi apa saya. Itu namanya ta'ammul. Saya ingin jadi dokter, ya sekolahnya dokter. Jangan ingin jadi dokter tapi nggak sekolah kedokteran, akhirnya jadi dokter-dokteran, main suntik-suntikan. Iya. Aduh. Iya. Waduh. Pingin jadi polisi, iya, nggak mau masuk sekolah polisi, akhirnya ke pasar Senen beli seragam polisi, di jalanan praktik, ya, nangkepin motor, ujung-ujungnya polisi ditangkap polisi. Kenapa polisi ditangkap polisi? Gadungan, tuh, ya. Jadi begitu. Jadi pingin jadi ustaz, pingin jadi kiai, belajar ngaji yang benar. Jangan kalau usah ngaji, bisa belajar. Yang penting, pokoknya nanti kalau udah gede, saya mau pakai baju kayak kiai, pakai sorban, pakai peci, terus sono kemari pakai sorban dulu, gayanya gaya seperti ustaz kiai. Ya. Kalau ngomong insya Allah, masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Padahal nol, nggak ada apa-apanya. Nah itu namanya atribut. Ya. Atribut itu bisa dibuat. Ya. Atribut bisa dibuat, tapi yang aslinya itu harus diusahakan. Kalian ingin jadi polisi, pakai atribut polisi, orang taunya polisi. Tapi ternyata bukan polisi. Tapi yang polisi sesungguhnya kadang-kadang nggak pakai baju polisi, tapi namanya polisi. Jadi kalau kalian ingin punya anak polisi, lahir jebrol kasih nama polisi. Udah jadi polisi dia. Jadi atribut itu bisa dibuat, bisa dikerjakan. Tapi untuk sampai kepada aslinya, pada hakikatnya itu harus diikhtiarkan. Paham nggak? Paham?
Ya. Orang pingin dipanggil Pak Haji, pakai Pak Haji muda, kan gitu ya. Masih muda udah haji. Haji tahun berapa Mas Sampian? Enggak. Kok enggak? Ya, nggak ingat itu tahun berapa. Masya Allah. Jadi haji bukan atribut pecinya, tapi haji adalah amaliyah ibadah hajinya. Lalu amaliyah ibadah haji itu hasilnya seperti apa? Kalau Rasulullah memberikan landasan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, haji mabrur itu tidak ada pahala kecuali surga, maka berarti orang yang sudah berhaji itu kelakuannya kelakuan orang ahli surga. Ini haji mabok. Makanya hajinya jadi dua. Haji mabok. Hajinya jadi dua. Kalau dipanggil dua itu jadi jelek. Ustadz bagus. Ustadz nipu. Jadi jelek. Makanya boga ya dipanggil double. Saya haji udah berapa kali itu? 3 kali, 4 kali lupa. Saya nggak mau dipanggil 4-4-nya. Ya. Ditulis 4-4-nya juga nggak mau saya. KTP saya tulisan haji aja nggak ada. Karena haji itu bukan atribut, tapi haji itu adalah amaliyah ibadah yang sesudah ibadah haji itu diharapkan orang itu menjadi semakin baik. Ya, apa artinya kalau dia sudah haji tapi sebutannya Haji Muhyiddin, syirik mula orang kan gitu ya? Ada teman bapak itu namanya Abdurrahman Haji. Abdurrahman Haji. Jadi belum haji juga namanya Haji. Dulu Mas Hilmi itu kecilnya saya suka singkat namanya MH Afifi. MH Afifi. Orang taunya Muhammad Haji Afifi. Akhirnya ya sudah namanya sesuai dengan kepanjangan kita. Nah, jadi semua itu harus dita'ammul, dipikirkan. Kalian mau jadi apa nantinya harus dipikirkan mulai hari ini. Kalau kamu hari ini bandel, nggak dengerin nasihat orang tua, merasa bener sendiri, maunya apa kata gua kagak mau nurutin orang tua, jangan berharap nantinya jadi orang bener. Ingat pelajaran tentang Fir'aun. Fir'aun itu namanya siapa? Fir'aun itu namanya Ramses. Namanya Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3. Nah, Fir'aun itu asal katanya begini. Ramses itu kecilnya nakal, bandel. Dibilangin sama emaknya, "Le, kamu ngaji kalau malam Ahad, malam Minggu ngaji. No, di markas, no, di rumah ustaz, no, di masjid." Gilirannya apa jawab dia? Ana auna nafsi. Suka gue mah. Ana auna nafsi itu artinya suka gue mah, gue ngaji serah gue, kagak ngaji juga suka gue. Ngapa mengatur-atur urusan gue? Begitu. Emaknya dibegituin. Pegel gak tuh emaknya? Oh, kagak berasa sih lu ya. Gua ngeden dari perut keluarnya susah ya. Kecil digedein, begitu gede ngomongnya begitu, emak diluluhin. Ana auna nafsi. Terus begitu, dari ogah ngaji akhirnya bandel. Burung dara tetangganya dicolong, HP temennya dicolong, jaket temennya dicolong, itu kerjanya begitu. Akhirnya orang tuanya didatangi terus sama orang-orang. Anak ibu nih begini nih, anak ibu begini nih, suka nyolong apa segala macam. Akhirnya
Ibunya bilang, fir enta, fir anta. Bahasa kita, minggat lo. Pergi aja lo dari sini. Diatur susah, dibimbing susah. Akhirnya jadi Fir'aun. Itu dari kata ana auna nafsi fir anta. Ya suka-suka gua dong. Orang suka bilang gitu kan. Pergi aja lo dong. Nah itu jadi Fir'aun. Maka kita harus at-ta'ammul, harus berpikir, merenung, wa ta'anni wal insafi, perlahan-lahan dengan kesadaran yang sempurna. Wala yahsulu dzalika bil ghadabi wasyaghabi, dan tidak akan menghasilkan kebaikan lewat hal itu apabila lewat ghadab dan syagab. Orang tidak akan mendapatkan hasil kesadaran yang sempurna kalau jalannya lewat ghadab, jalannya lewat marah. Ghadab itu marah. Marah itu tidak menyelesaikan masalah. Ayo coba kalian kalau marah, selesaikan masalah. Maka hindari marah. Ghadab wasyagab. Marah tidak akan menyelesaikan masalah. Justru marah akan menambah masalah. Ghadab wasyagab. Begitu pula hura-hura. Hura-hura. Terus sekolah nggak mau, suruh ngaji nggak mau, main belum, ngayak belum. Jangan berharap jadi orang berhasil. Nggak ada peribahasa muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nggak ada. Ya, nggak ada. Itu ya semboyan, muda poya-poya, tua kaya raya, matinya masuk surga. Jangan berharap. Jadi wala yahsulu dzalika bil ghadabi wasyaghabi, tidak akan hasil ya mencapai kebaikan yang sempurna kalau yang dilewati adalah jalan marah dan hura-hura. Fa in kanat niyyatuhu minal mubahasati, ya, apabila niat dalam belajar itu membahas tentang ilmu yang sedang dipelajari. Jadi kalau niatnya itu baik, lalu lakonannya yang di jalan itu baik, yakin pasti akan mendapatkan hasil yang baik pula, insya Allah. Maka Bapak tidak kurang-kurang menyemangati kalian ya, supaya nanti dewasanya tua. Baik, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarabna biyana tarabna wa anna hasrana la masrana fatub alaina tawbana usiru kulla hawba wastur lana al-awradi wa amilil rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khiblani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohba wal muslimina ajma'in ya rabbi asma'